Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Oppo ya. Nih kebetulan serinya adalah Oppo A16 dan kondisi atau kendalanya HP ini adalah rusak LCD atau layarnya. Dan di konten kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemasangan atau pergantian LCD pada HP Oppo A16 ya. Ini LCD gantian sudah saya siapkan untuk Oppo A16 bersama dengan Realme C11. Oke, langsung saja kita eksekusi HP-nya ya. Ini kebetulan memang sudah saya bongkar untuk tutup belakangnya ya, seperti ini. Kemudian kawan juga wajib melepas baterai tanam ini, tinggal ditarik saja dan kan lanjut lepas soket LCD-nya. Nah, di sebelah kiri ini ya. Ini kebetulan memang karena HP-nya efek jatuh, itu LCD-nya sampai terlepas ya kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang mungkin LCD-nya masih menempel, bisa digunakan menggunakan bekas mika ataupun dicongkel ya, karena LCD-nya sudah rusak, otomatis kita ganti dengan yang baru. Maka untuk LCD yang lama itu tidak apa-apa jika pecah ataupun rusak. Yang kawan-kawan harus perhatikan, ini di tulangan HP yang akan diganti LCD itu wajib bersih ya, dan jangan lupa ini penutup speaker atas atau lubang speaker dengar ini jangan sampai terlupa. Ini mungkin terlihat sepele namun ini cukup penting ya fungsinya. Selain menjadi penutup speaker, ini akan menutupi atau melindungi kamera depan ini dari debu biasanya. Jika ini tidak dipasang atau tidak diposisikan kembali, debu akan sering masuk lewat celah tersebut dan otomatis kamera depan akan buram. Dan di sini saya menggunakan lem LCD Sukun T7000 ya. Kan bisa dapatkan di marketplace ataupun di toko serpat, atau nanti saya sertakan linknya ya. Bisa kan beli sendiri. Ini cukup murah harganya untuk yang ukuran kecil. Kita pasang dulu penutup speaker atas atau saringan speaker dengar ini ya. Cukup menggunakan lem LCD saja, kawan-kawan colok di ujung-ujungnya dan rapatkan, maka dia sudah akan terpasang di posisinya. Oke, untuk proses pemasangan atau pengeliman saya memang sering menggunakan lem Sukun T7000 ini karena warna hitam ini cukup kuat ya, dan menempel dengan baik. Dan untuk proses pemberian lem ini secukupnya saja, kita kasih di frame bagian dalam ya, tidak terlalu banyak namun juga tidak terlalu sedikit. Dan ini sedikit tips tambahan, di keempat sisi pojoknya ini biasanya saya tambahkan, kemudian di tengah framenya ini juga saya tambahkan ya. Intinya jangan terlalu banyak namun kita beri secukupnya. Ini akan mengunci posisi LCD menjadi presisi dan juga rapat ya, tidak bocor untuk backlightnya. Oke, untuk lemnya ini memang harus kawan-kawan tipsnya sebaiknya didiamkan beberapa waktu ya, karena tidak langsung kering. Dan ini untuk LCD gantiannya saya menggunakan merek OG Super, dan yang perlu kawan-kawan perhatikan, pastikan di bagian belakang plastiknya ini dilepas ya. Seringkali itu tidak dilepas, mungkin terlihat sepele tapi kadang-kadang akan berdampak si LCD-nya ini atau layar sentuhnya itu biasanya berdampak ngaco ya, atau nyentuh-nyentuh sendiri ya, karena LCD tidak terpasang ke framenya. Mohon maaf, intinya dia tidak terkoneksi dengan ground secara sempurna ya. Untuk groundingnya itu wajib. Dan ini di tulangan itu biasanya juga ada 4 seperti selotip ya, ini juga jangan dibuang. Ini ketika dari pabriknya itu diberi seperti ini, tentunya ada fungsinya ya kawan-kawan. Jadi tetap pasang seperti semula dan posisikan secara presisi. Setelah lem kita diamkan beberapa saat ya tadi, tinggal ditekan. Dan ini untuk proses pengeliman karena tidak terlalu banyak, jadi tidak meluber kemana-mana. Oke, mohon maaf, ini masih ada beberapa baut yang
nyangkut ya di modul kamera dengan speaker karena magnet. Oke, setelah seperti ini biasanya saya menggunakan bantuan untuk pengikatan menggunakan karet ya, dan ini bisa kalian bersihkan terlebih dahulu untuk lem-lem yang melebar. Dan sebelum lemnya kering, kalian lihat dulu posisinya sudah benar-benar presisi. Ini untuk baterai, biasanya ketika dilepas itu dia ada kerutan atau gelembungan seperti ini ya. Sebaiknya kawan-kawan ratakan terlebih dahulu, itu bisa menggunakan obeng ataupun bebas benda apa untuk meratakan baterainya ini, dan ketika dipasang ke tulangan dia akan presisi juga. Nah, seperti ini. Dan ini untuk penutup belakang ya, ini saya pasang sekalian sebelum nanti kita gunakan karet gelang untuk mengunci posisinya. Ini ada penutup kamera ya untuk seri Oppo A16 atau A16e, itu juga sama, dengan Realme C11 juga sama. Oke, di sini saya menggunakan karet gelang. Kenapa? Karena karet gelang ini bersifat cukup fleksibel, dia sudah mengunci namun dia tidak juga terlalu keras ya untuk menekan si LCD ini, jadi akan jauh lebih aman karena kita memang bertujuan untuk mengunci posisinya, namun jangan sampai terlalu keras juga. Nah, itu juga beresiko ya, walaupun LCD baru itu ketika mendapat tekanan yang cukup keras itu biasanya bisa berdampak LCD-nya bisa kuning, ataupun kalau yang paling parah bisa bergaris ya teman-teman. Oke, ini karena baterainya itu drop atau habis, memang saya harus menggunakan bantuan charger ya untuk menyalakan, dan alhamdulillah untuk LCD-nya sudah nyala. Namun biasanya sebelum dipasang total seperti ini, kan pastikan dulu untuk dites terlebih dahulu ya, karena LCD baru itu ya ada yang langsung normal, kadang-kadang juga ada yang trouble walaupun sudah di quality control ya. Jadi mungkin biasanya kalau sesuai perjanjiannya mungkin bisa diretur ataupun diganti jika belum dipasang lem. Oke, ini sudah saya diamkan sekitar 15 sampai 10 menit ya untuk menunggu lemnya kering, dan LCD sudah terpasang dengan rapi. Dan saya rasa untuk video ini cukup ya, saya harap bisa menjadi referensi. Mungkin konten seperti ini terlihat sepele, namun untuk kawan-kawan yang mungkin baru belajar ataupun ingin mencoba mengganti LCD-nya sendiri, bisa tonton tutorial ini, dan ini rekomendasi LCD yang cukup murah juga. Oke, ini, dan terima kasih ya kawanku untuk yang sudah mendukung channel Infotech, dan mungkin yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang, dan mungkin bisa bantu like, subscribe juga channel ini agar terus berkembang dan bisa berbagi video yang bermanfaat seputar permasalahan smartphone ya kawan-kawan. Oke, sekian konten kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.